Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, yaitu selama 2 dekade ini, 20 juta warga miskin di Bangladesh mengkonsumsi air yang terkontaminasi arsenik. Masalah ini menjadi bukti buruknya tata kelola air oleh pemerintah setempat. Namun, dalam kasus kriminal, arsenik sengaja ditambahkan ke dalam air minum atau makanan korban. Korban tidak akan menyadari kontaminasi arsenik karena arsenik itu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengubah warna. Nah, di sini arsenik merupakan zat padat beracun yang mengandung senyawa oksida arsen. Ya, kontaminasi arsenik dapat diidentifikasi dengan yang namanya uji Mars. Di sini ya, yaitu ketika sampel direaksikan dengan seng dan asam sulfat sehingga diperoleh arsin. Nah, jadi di sini untuk arsin ya, untuk arsin itu adalah senyawa dengan rumus AsH3 seperti itu ya. Yang diperolehnya adalah arsin, seng sulfat, dan air. Nah, kemudian campuran hasil reaksi ini dibakar ya. Dibakar berarti kalau dibakar maka ini akan direaksikan dengan oksigen ya. Seperti itu. Sehingga diperoleh serbuk berwarna hitam keperakan. Nah, bisa dilihat di sini kalau hitam keperakan berarti yang dihasilkan itu adalah logam arsen itu sendiri, atau logam AS itu sendiri. Nah, tinggal di sini namun uji Mars terhadap sampel antimoni akan menghasilkan pengamatan yang sama dengan sampel arsenik. Di situ ya. Dan untuk membedakannya hasil akhir reaksi dilarutkan ke dalam larutan natrium hipoklorit karena antimon tidak akan dapat larut. Tinggal dari persamaan reaksi berikut ada 5 reaksi 1, 2, 3, 4, 5. Reaksi manakah yang terjadi pada uji Mars? Oke, kita lihat untuk yang pertama kita mengacu ke sini dulu, yaitu sampelnya itu berarti adalah arsenik As2O3 di sini ya. Oke, di sini saya tuliskan aja As2O3 direaksikan dengan seng berarti Zn ditambah dengan asam sulfat. Berarti di sini ya, ada As2O3 ditambahkan dengan seng dan asam sulfat, maka akan menghasilkan arsin di sini, seng sulfat dan juga air. Berarti reaksi yang terjadi bukan nomor 1 ya. Reaksi yang terjadi bukan di nomor 1, tapi ini adalah di nomor 2. Karena kalau di nomor 1 itu ada H2O-nya dia di sebelah kiri dan di sebelah kanan tidak menghasilkan H2O. Nah, kemudian selanjutnya campuran hasil reaksi itu dibakar. Berarti apa yang dibakar? Yang dibakar itu haruslah arsin ya. Arsinnya dibakar sehingga diperoleh serbuk berwarna hitam. Berarti serbuk berwarna hitam keperakan, seperti itu ya. Nah, untuk serbuk berwarna hitam keperakan ini kita cek ketika kita mereaksikan atau membakar suatu zat, maka itu nanti akan direaksikan dengan oksigen. Bukan berarti dituliskan dengan panas seperti ini ya, tapi bisa dikatakan kalau dari AsH3 ketika direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan logam arsen itu sendiri kemudian disertai dengan H2O. Oke. Kemudian untuk yang kelima, ternyata di sini ada uji Mars terhadap sampel antimoni akan menghasilkan reaksi yang sama ya, atau menghasilkan pengamatan yang sama dengan sampel arsenik, tapi membedakannya di hasil akhir dilarutkan dengan hipoklorit. Berarti kita cek kalau dia antimoni ketika dia direaksikan dengan natrium hipoklorit di sini ya, NaClO, maka akan menghasilkan AsClO3 disertai dengan NaH. Ya. Ini pun benar. Nah, tinggal pertanyaannya, mana sih yang benar di antara kelima reaksi ini yang paling benar? Kita tidak mungkin langsung memilih 1, 4, dan 5. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah reaksi yang terjadi pada saat uji Mars atau ketika kita ingin mengidentifikasi arsen.
Maka ketika kita ingin mengidentifikasi arsen, tentu saja reaksi pembedaan antimoni ini tidak akan diperlukan walaupun reaksinya benar. Nah, dari sini kita lihat kalau jawaban yang paling benar berarti itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 12. Terbentuknya stalaktit dan seterusnya. Stalaktit terbentuk secara alami dari pengendapan ion-ion kalsium dan karbonat yang terlarut dalam tetesan air di dalam gua. Seorang peneliti ingin membuat padatan seperti stalaktit dengan menggunakan larutan Na2CO3 0,02 molar. Pertanyaannya adalah, berapakah konsentrasi minimum dari ion kalsium yang dibutuhkan? Jika diketahui Ksp dari kalsium karbonat adalah 4 kali 10 pangkat min 8. Oke, di sini kita akan membahas mengenai Ksp atau kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kita lihat di sini kita punya Ksp dari CaCO3 atau kalsium karbonat. Kemudian ada juga larutan yang lain yaitu Na2CO3. Kalau diperhatikan di sini maka nanti akan ada yang namanya ion sejenis. Ion sejenis itu adalah ion yang sama yang nanti dia bisa mempengaruhi kelarutan. Seperti itu. Nah, di sini untuk ion yang sama antara Na2CO3 dan CaCO3 tentu saja itu adalah CaCO3. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita uraikan dulu untuk senyawa yang Ksp-nya tidak diketahui. Misalkan saya tulis di sini Na2CO3 itu akan menjadi 2Na plus ditambah CO3 2-. Seperti itu ya. Dan di sini saya punya 0,02 molar, maka otomatis di sini karena koefisiennya sama, ini satu, ini pun sama 0,02 molar. Oke, ini kita simpan dulu sampai di sini karena nanti ini yang akan kita gunakan karena ini merupakan ion sejenisnya. Kemudian kita lari ke Ksp. Karena di sini konsentrasi minimum, ketika kita berbicara mengenai konsentrasi minimum berarti larutan tersebut adalah saya tuliskan aja ke sini, maka dia itu larutannya adalah tepat jenuh. Tepat jenuh itu yang bagaimana? Tepat jenuh itu adalah ketika nanti Qsp sama dengan Ksp. Seperti itu. Makanya di sini ketika kita punya data Ksp yang sudah diketahui di soal, bisa kita tuliskan di sini Ksp untuk CaCO3. Berarti kan seperti itu. Ya, Ksp untuk CaCO3 kita dapat 4 kali 10 pangkat min 8. Tapi lebih baik nanti kalian ionkan dulu untuk senyawa CaCO3-nya. CaCO3 kita uraikan berarti menjadi Ca2 plus ditambah CO3 2-. Seperti ini. Maka ketika kita ingin menghitung Ksp untuk CaCO3 itu adalah konsentrasi Ca2 plus kita kalikan dengan konsentrasi CO3 2-. Seperti ini. Ya, untuk nilai Ksp-nya kita sudah punya, di soal sudah jelas dikatakan kalau nilai Ksp-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 8. Untuk konsentrasi Ca-nya, karena ini tidak ada, berarti ini nanti yang akan kita cari Ca2 plus seperti ini. Kemudian ada juga untuk konsentrasi CO3 2-. CO3 2- sama, karena ini adalah ion sejenisnya. Itulah yang nanti akan kita ambil dari konsentrasi Na2CO3 yang sudah kita cari terlebih dahulu, yaitu 0,02 molar, atau langsung saja kita rubah di sini menjadi sebelah sini aja deh, 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Seperti itu. Maka angkanya ini kita masukkan saja menjadi dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2 seperti itu. Maka bisa kita cari konsentrasi Ca2 plus adalah 4 kali 10 min 8 dibagi dengan 2 kali 10 min 2. Akan kita dapat hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 molar. Ya, berarti ini jawabannya sudah langsung ketahuan kalau itu jawabannya adalah option
A. Untuk soal nomor 13. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke kemajuan pesat ilmu kimia akan menghasilkan penggunaan dan produksi senyawa-senyawa yang dapat merusak lingkungan. Berdasarkan prinsip green chemistry, berarti di sini kita pakai prinsip green chemistry ya. Ilmuwan kini bisa mensintesis senyawa ionik berbentuk cair pada suhu 298 Kelvin atau pada suhu kamar ya, sebagai pengganti dari pelarut organik yang disebut ionic liquid atau IL yang merupakan senyawa karbon turunan amina ya, yang mengandung ion NH4+ dan Cl-. Dengan dia mempunyai titik leleh 314 Kelvin. Sebagai pelarut, ionic liquid seharusnya memiliki titik leleh di bawah suhu kamar. Karena itu, anion pengganti yang tepat agar titik lelehnya kurang dari 298 Kelvin adalah. Nah, di sini kita punya 4 pilihan. Ada F-, Br-, Se2-, dan O2-. Oke, kita lihat dulu. Dari soal, anion yang dipakai itu adalah Cl-. Betul? Berarti kita fokus saja di sini Cl- ternyata dia punya titik leleh sebesar 314 Kelvin. Pertanyaannya, ini harus diganti dengan apa? Supaya dia punya titik leleh kurang dari 298 Kelvin. Oke, kita cek dulu karena di sini Cl- merupakan salah satu dari kelompok golongan halogen ya. Saya cek dulu deh seperti ini. Ada F, Cl, Br. Seperti ini ya, karena kebetulan ini tiga-tiganya ada, Cl-nya yang diganti, F-nya ada, Br-nya ada. Nah, dari sini kita akan lihat dari ketiga deret unsur ini bisa kita lihat kalau titik leleh tertinggi itu akan dimiliki oleh F. Artinya apa? Artinya semakin menuju ke F atau semakin ke atas maka dia akan punya titik leleh tinggi, dan semakin ke bawah maka otomatis titik lelehnya akan rendah. Maka dari sini bisa kita lihat kalau titik leleh dari dari F itu akan lebih besar dibandingkan Cl, dan titik leleh untuk Br itu akan lebih kecil dibandingkan dari Cl. Berarti di sini kita tidak mungkin memilih F. Kenapa? Karena F itu dia dipastikan punya titik leleh lebih dari 314 Kelvin. Oke, sekarang kita lihat ke Se2+ ya. Kalau Se2-, kalau Se2- di sini saya belum menemukan apakah dia bisa sebagai anion pada ionic liquid, itu saya belum menemukannya. Kemudian ada O2-. Kalau ditambah dengan atau diganti dengan O2-, maka nanti akan menjadi suatu senyawa oksida. Ya, bukan lagi menjadi ionic liquid. Kenapa? Karena senyawa oksida biasanya dia itu berbentuk padat. Ya. Ketika dia berbentuk padat, maka dipastikan dia punya TL atau titik leleh yang sangat tinggi. Makanya dari sini kita bisa langsung saja ambil kesimpulan untuk menurunkan suhu menjadi kurang dari 298 Kelvin, maka Cl-nya kita ganti saja dengan Br. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Pada surat Yunus ayat 92 Allah berfirman dan seterusnya di sini. Kita langsung saja ke fokus. Ada pengawetan jasad manusia dilakukan dengan merendam jasad ke dalam larutan formalin. Berarti di sini kita berbicara mengenai gugus fungsi ya, dan gugus fungsi yang kita bicarakan adalah mengenai aldehid. Formalin yaitu yang mengandung 30% formaldehid dalam air. Ya, seperti itu. Nah, di sini untuk formaldehid atau formalin itu adalah formaldehid, saya tuliskan dulu rumusnya biar nanti kalian gak lupa. Itu adalah senyawa yang mengandung 1C dan dia mempunyai ikatan COH di dalamnya. Gitu ya, atau CHO. Jadi rumus struktur dari formaldehid adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari pernyataan berikut ini
manakah yang benar mengenai formalin tersebut? Oke, di sini saya punya 4 pernyataan, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa asam formiat. Ini betul sekali ya. Kenapa? Karena ketika si formaldehid ini atau si aldehid ini dioksidasi, maka nanti akan menghasilkan suatu senyawa golongan asam alkanoat. Ya, asam alkanoat yang dihasilkannya di sini tentu saja itu adalah asam formiat atau asam format, seperti itu ya, sama saja. Atau kita kenal dengan nama IUPAC-nya itu adalah asam etanoat. Berarti di sini kita dapat kalau pernyataan 1 itu adalah betul. Nah, kemudian di sini ini untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua ada bereaksi dengan gas hidrogen membentuk metanol. Benar atau enggak ya? Kita buktikan. Ketika HCOH berarti kita reaksikan dengan hidrogen. Nah, kalau ini masuknya oksidasi, maka ketika ditambahkan dengan hidrogen masuknya itu adalah reaksinya reduksi. Berarti nanti senyawa yang dihasilkan itu adalah HCOH. Nah, jadi hanya akan pindah ke sini nanti ya. Kemudian di sininya akan menjadi H-nya menjadi 2. Seperti itu ya. Maka di sini akan menghasilkan senyawa yang notabene ini adalah metanol. Kemudian berarti ini benar ya. Kemudian kita ke yang ketiga. Yang ketiga bereaksi dengan Fehling membentuk endapan merah bata. Nah, ini ketika suatu senyawa aldehid atau kelompok aldehid dengan gugus CHO di dalamnya dia direaksikan dengan Fehling, maka nanti akan menghasilkan endapan merah bata. Seperti itu ya. Dan ketika direaksikan dengan tolens, maka akan menghasilkan cermin perak. Berarti ini juga betul. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat di sini berisomer dengan aseton. Kita cek ini benar atau enggak nih. Ya. Aseton itu adalah senyawa gugus kelompok alkanon gitu ya. Tapi aseton itu dia punya nama lain, itu adalah dimetil keton. Berarti rumus senyawanya adalah seperti ini. Bisa kita lihat di sini jumlah C-nya ada berapa? Ada 3, atau ini kita kenal juga dengan nama propanon. Ya, dia tidak mungkin berisomer karena apa? Jumlah H-nya saja berbeda ya. Ini C-nya 1, ini C-nya 3. Berarti nomor 4 ini salah. Nah, kalau nomor 4 salah berarti yang benarnya adalah nomor 1, 2, dan 3, maka pilihan jawabannya adalah yang C. Selanjutnya ada soal nomor 15 ya. Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan air bagi kehidupan. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, namun tidak bisa langsung dimanfaatkan. Negara tandus seperti Saudi Arabia menggunakan prinsip osmosis balik. Seperti itu ya. Memiliki prinsip osmosis balik, berarti dari sini kita bisa lihat kalau soal nomor 15 ini adalah tentang sifat koligatif larutan. Untuk ini ya, memproduksi atau memisahkan kandungan garam dalam air laut agar dihasilkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Jika dalam air laut terkandung komposisi 0,470 mol per liter NaCl dan 0,068 mol MgCl2 dan kedua senyawa tersebut terdisosiasi sempurna. Terion sempurna berarti dia punya alfa sama dengan 1, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah berapakah tekanan osmosis air laut pada suhu 25 derajat Celcius, dan tentu saja harus dalam ATM. Nah, oke, di sini dari soal diketahui kita punya konsentrasi ya. Konsentrasi dari NaCl dan konsentrasi dari MgCl2. Tapi karena ini dua-duanya adalah senyawa elektrolit, maka kita harus tahu jumlah ionnya dulu ya. Pertama ada NaCl berarti dari Na+ dan Cl- berarti ini adalah 2 ion.
Kemudian ada MgCl2 berarti dari Mg2 plus dan 2Cl-. Berarti dari sini kita tahu kalau ini jumlah ionnya adalah 3. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena nanti dia ada hubungannya dengan rumus menghitung tekanan osmosis pada larutan elektrolit. Selanjutnya di sini dia punya alfa sama dengan 1 ya. Dan jika terion sempurna atau alfa sama dengan 1, maka dipastikan nanti I akan sama dengan N. Ya, ini yang harus kalian ingat. Ya, jika alfa sama dengan 1, maka dipastikan I akan sama dengan N. Oke, kita lanjut saja. Berarti karena ini terdiri dari 2 senyawa, sebenarnya kita carinya itu adalah tekanan osmosis campuran ya. Dari rumus asalnya, rumus asalnya itu adalah M, R, T dikalikan dengan I, kan seperti itu ya. Tapi karena ini kita modifikasi sedikit karena ini merupakan campuran, berarti M1 kali I1, seperti itu ya. M1 kali I1 ditambahkan, ini tambah ya, M2 kali I2, I1 ini ya, lalu dikalikan dengan R dan T, seperti itu. M1-nya yang mana? M1-nya berarti yang NaCl, ada 0,470 dikalikan dengan 2 ion, gitu ya. Ditambah dengan M2-nya itu adalah yang 0,068 dikalikan dengan 3 ion, seperti ini. Terus kita kalikan dengan R yang nilainya adalah 0,082 dan dikalikan dengan suhu mutlak 25 derajat Celcius berarti 298 Kelvin. Nah, nanti dari hasil perhitungan ini langsung saja kita dapatkan hasil hitungnya adalah sekitar 27,97 atm. Maka ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Ibnu Sina adalah dokter pertama yang berhasil melakukan terapi kanker. Beberapa obat yang digunakan untuk terapi kanker yaitu doxorubicin. Ya, di mana cara kerja obat ini adalah memblok enzim isomerase 2, yaitu zat yang digunakan sel kanker untuk membelah diri. Pada uji in vitro dilakukan dengan mereaksikan 0,4 mol senyawa obat X dengan 0,6 mol enzim Y dalam 400 ml larutan. Setelah 10 menit dilakukan identifikasi dan diperoleh senyawa X, ya, berarti ini sisa senyawa X sebanyak 0,32 mol. Reaksi umumnya kita punya seperti ini ya. Nah, persamaan laju reaksi tersebut adalah V sama dengan 4,8 X pangkat 1, Y pangkat 2. Berarti ordenya X-nya itu orde 1 dan Y-nya itu orde 2. Laju reaksi inhibisi senyawa obat selama 10 menit adalah. Oke, berarti ini di soal nomor 16 ini kita berbicara mengenai laju reaksi. Tapi laju reaksinya yang dicari adalah setelah 10 menit bereaksi. Gitu ya. Nah, di sini kita punya reaksinya itu adalah 2X, kan seperti itu dari sini dari soal ada ya. 2X ditambah 3Y menghasilkan X2 Y3 ya. Jangan lupa seperti biasa ketika kita menemukan soal seperti ini kita tuliskan MRS ya, kita pasang garis seperti ini. Mula-mula itu ada 0,4 mol senyawa X ya, ini, dan 0,6 mol enzim Y. Kemudian setelah 10 menit diperoleh sisa senyawa X, berarti di sini adanya itu adalah 0,32 mol. Nah, berarti yang harus kita lakukan di sini adalah kita isi bagian yang masih kosong. Berarti 0,4 kurang berapa supaya hasilnya 0,32 itu adalah 0,08 mol. Ya, terus kita gunakan perbandingan koefisien. Ya, kalau ini 2 segini berarti kalau ini 3/2 dikali 0,08 jawabannya adalah 0,12. Dan kalau di sini, ini awalnya nggak ada ya, 1/2 kali 0,08 berarti 0,04 mol.
Nah, berarti di sini sisanya adalah 0,6 dikurangi 0,12 ketemu 0,48 mol dengan senyawa yang dihasilkan 0,04 mol. Oke, kita dapat sampai sini. Tapi ini belum selesai, ternyata dari reaksi tersebut yang ditanyakan adalah laju inhibisi. Laju inhibisi itu adalah laju ketika reaksi tersebut telah selesai. Berarti laju pada saat keadaan S. Dengan persamaan laju V sama dengan 4,8 dikali konsentrasi X pangkat 1 dan Y pangkat 2. Kan seperti ini. Ya, ini dari soal kita dapatkan persamaan lajunya seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan berarti ini 4,8. Kita ubah dulu X-nya berarti 0,32 ini ya. Dibagi dengan volumenya ada 400 ml, kita rubah ke liter menjadi 0,4 liter ya. Berarti ini 0,32 per 0,4 kalikan dengan ini untuk yang Y ada 0,48. 0,48 per 0,4 dikuadratkan seperti itu. Dan dari sini dari hasil persamaan ini atau dari hasil perhitungan ini berarti 4,8 dikalikan dengan 0,8 kemudian dikalikan dengan 1,2 dikuadratkan, maka hasilnya kita dapat itu adalah 5,5296 molar per detik. Ya. Nah, dari sini kita lihat kalau jawabannya itu adalah yang